Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Ini kita Ramadan ketiga ya, kita Iya, recordingnya. Ketiga ya, Bu? Udah sampai lupa hari nih. Kelamaan iya. di rumah. Iya, tadi baru sadar ini ternyata hari Minggu, tapi tiap hari juga kerja. Iya bener, karena di rumah itu nggak bisa dibedain gitu ya. Kita mau Iya, di apa ya, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, ini nggak bisa dibedain. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa ya, Bu Yuli ya? tentang ya setelah berapa lama ya? Ini Sebulan lebih. kacamata baru ya, ngomong-ngomong ya. Karena kena bengkak dan sebagainya, terlalu lama di komputer, akhirnya harus beli kacamata Anti khusus radiasi ya. radiasi. Wah, ini juga sih nggak min, tapi anti radiasi Dampak doang. positif apa dampak negatif, nggak tahu. Saking banyak ya. Kita mau berbicara refleksi tentang mungkin apa namanya sudah kita dampak corona ini sudah sampai sebulan lebih ya mungkin ya Bu. Kita bahkan di rumah sudah Ya di sebulan ya. rumah. Kita mau refleksi mungkin dampaknya bahkan buat kita sendiri bahkan mungkin nanti buat kedepannya kita seperti apa juga di pendidikan gitu. Kalau Bu Yuli sendiri gimana nih? Kalau saya mungkin ngomong jadi dosennya dulu ya. Jadi pertama-tama kemarin saya cerita juga ya sama Bu Ella ya cerita. Kalau misalnya pertama-tama exciting kan, kita saling sharing ya. Pakai apa gitu ya. Terus kita sempat diskusi mengenai nanti Moodle, kita pakai Moodle, Alkana dikembangkan dan sebagainya gitu. Jadi Minggu sharing-sharing pertama. minggu pertama gitu, exciting semua dicoba, terus nanya-nanya pakai apa, pakai WhatsApp lah, pakai Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom dan sebagainya, kita explore, exciting gitu ya pertama kali fase pertama. Nah itu ketika posisi jadi dosen ya, pas lama kelamaan terus jadi core prodi juga gitu, ada rapat, ada yang harus ditetapkan, ada Sehari yang berapa kali Zoom? ya, terus akhirnya ngerasa lelah juga ya, dan kebetulan anak-anak kan sekolah apa namanya di rumah juga kan, jadi pada saat bersamaan harus handle juga. Nah jadi tahap exciting itu jadi lelah ternyata lelahnya bukan cuma Itu minggu psikis. kedua apa berapa tuh kira-kira? Iya, fase kedua mungkin mau masuk minggu ke 1,5 setelah itulah ya. Jadi karena minggu kedua, minggu ketiga, udah minggu ketiga itu kayaknya kok lelah ya gitu. Terus sudah nggak kekontrol. Jadi tetap melaksanakan semuanya tuh kayak normal aja gitu. Jadi maksudnya tetap ini harus dikerjakan, deadline dan sebagainya gitu. Nah fase terakhir akhirnya gitu khususnya setelah ketemu kemarin Bu Susi semakin ngerasa iya ya harusnya aku bikin jadwal ulang gitu ya. Beda Jadi ya harusnya. sekarang mulai mulai adaptasi, malah kemarin yang kita bicarakan ya Bu Ella ya tentang apa namanya Resiliensi. normal, yang tidak normal jadi normal gitu ya. New Jadi normal ya. akhirnya sekarang mulai adaptasi, kemudian malah mulai ya itu mikirin diri sendiri, maksudnya artinya, oh iya ya dulu tuh nih nggak sempet nih dikerjain gitu ya, ngerjain buku, ngedit artikel atau dan tetap kerja sih, cuma maksudnya artinya itu nggak pernah kepegang gitu karena rutinitas yang cukup banyak dan perjalanan ke rumah kadang bikin stres juga, lumayan macet dan Iya, sebagainya. nah itu kan nggak lagi di apa ya, ditemui ya macet itu. Iya. Jadi saya pikir fase itu akhirnya kalau posisi saya sekarang sudah mulai mau adaptasi ya itu secara umum gitu. Jadi kalau misalnya yang lain mudah-mudahan sih nggak jadi stres nanti setelah ini gitu kan karena memang masih banyak hal kan yang harus dilakukan. Kemudian apalagi nih nanti mahasiswa harus sidang skripsi dan kalau lulus semua 100 orang kebayang itu kalau misalnya Gimana harus Zoom. seringnya zoomnya? Ada gitu karena Zoom itu ternyata sangat melelahkan ya. Jadi apa namanya Mata ya sepertinya kan fokus ke layar terus. jadi tadi skillnya jadi nambah ya pertama ketika jadi dosen jadi tahu belajar sama Bu Ella juga IT dan sebagainya. Terus yang kedua jadi apa namanya jadi ngelihat mahasiswa lebih memahami mahasiswa dari sudut pandang lain gitu. Tadinya kan cuma datang ke kelas kita tahu mahasiswa kenal beberapa. Sekarang anak yang biasanya diem kok mulai aktif karena kan mau nggak mau di forum Moodle itu mereka Ya. harus mengekspresikan sesuatu ya. Terus Mm-mm. lewat WhatsApp
Nah, tadi yang Bu Ella bilang kayaknya nggak ada batas waktu gitu. Kita masih kadang chat-chatan sama mahasiswa tuh sampai kadang melewati Jam hari kuliah. gitu kan ya. Jadi jam kuliah udah lewat kita masih chat sama mahasiswa, masih WhatsApp dan sebagainya. Jadi kayak lebih mulai memahami karakter mahasiswa, interaksi kita agak beda sekarang sama mahasiswa ya. Kemudian apa namanya, saya sih ngerasa ditantang sekali ya jadi dosen, maksudnya ini besok variasinya, apa ya, kayaknya kalau gini lagi bosen ya, dengan segala pertimbangan ya, pertimbangan kuota mahasiswa, jaringan juga, tapi mikir juga nih mahasiswa ngerti nggak ya gitu. Jadi ada satu mata kuliah kayaknya udah dijelasin lewat voice note, kemudian di-upload di Moodle gitu ya voice note, tapi kok nggak nyambung juga, jadi rasanya gregetan juga, rasanya Iya, maunya Zoom terus, karena Zoom kan kita bisa berinteraksi. langsung. Cuma kadang ada yang misalnya beberapa mahasiswa menyampaikan, Bu saya nggak bisa karena dan sebagainya, akhirnya belum belum bisa. Jadi mudah-mudahan mungkin harus diselang-seling ya. Jadi kadang Zoom, kadang enggak atau selangnya seperti apa. Jadi tadi IT, kemudian kompetensi mengajar, kemudian mengenal mahasiswa lebih baik ya, mahasiswa yang tadi ya contohnya aktif, yang pasif jadi aktif, kemudian belajar akhirnya yang agak negatif tuh saya kan agak sering sakit secara ini ya, apa namanya, Backpack. karena capek, jadi kemarin mata bengkak, migrain, kemudian segala macam. Akhirnya jadi belajar, oh ternyata kemarin Bu Ella cerita tentang apa namanya Bu Ella blue light ya. Oh Ya, itu namanya. Iya ya ternyata jangan-jangan gitu juga. Jadi mulai-mulai ngatur setting-setting komputer, ya duduk brightness-nya posisinya di dikurangin. mana. Jadi yang seperti itu akhirnya kita baru menyadari apalagi sekarang puasa ya. Jadi mungkin jadi harus tadinya kan kita udah mulai adaptasi tuh nggak puasa kan dengan kondisi di rumah. Sekarang puasa lagi. Jadi kan ada adaptasi ritme kerja yang harus kita atur lagi. Sebelumnya ritme apa namanya beradaptasi dengan corona, sekarang Ya, corona plus Ramadan. jadi tadi cerita Samuel, aduh ngantuk banget ya, Iya mau memang, ngecek semangat Bu. kimia, Tapi SPM. tapi Bu, tapi kalau diturutin tuh kita jadinya maksudnya saya ya, kalau misalnya nih nggak janjian sama Ibu ya, saya mau pasti tidur. Maksudnya kalau nggak kita benar-benar mempush diri kita, jadinya kita kayak kalau menurut saya ya kita jadi menyerah pada ya mungkin tadi istirahat ya memang ya maksudnya itu tidak hal yang sia-sia juga gitu. Cuman apa namanya jadinya kita kalau menurut saya menyerah pada ya udah itu gitu kita Ya, tidur kurang produktif kita gitu. ketika tidur terus juga jadi lemes Iya sebenarnya. benar makanya saya bilang maksudnya kan apa tidur yang membangkitkan energi sama yang tidur tidur terus. Emang kebanyakan tidur emang capek juga sih memang. Gitu. Kalau Heeh. Bu Ella gimana Kak Bu Ella? Maksudnya di profesionalisme lah, maksudnya sebagai dosen ngajar. Apa ya, saya jujur Malah semakin exciting ya, ngoprek. ya saya kan saya udah pernah cerita sama Ibu ya, sebenarnya saya itu pengennya masuk IT kan dulu, cuman nggak diterima di Fasilkom UI, ups. Nah, cuman dengan kayak gini-gini terus tambah lagi Zoom yang kemarin apa, cyber security ini saya jadi kayak saya ikut ikut apa, course online yang kayak gitu bener-bener kayak tertarik gitu loh Bu sebenarnya kayak lalu saya membayangkan secara hard, saya juga ngobrol sama anak Fasilkom gitu, dia kayak kita kunci, Ibu tahu kan kalau kunci koper itu Bu, dia ada 3 kombinasi gitu kan. Saya pernah lupa, jadi saya cuman mencoba aja semua kombinasinya itu cuman 1 menit gitu Bu kita rubah-rubah. Ya sama aja kayak kita password misalnya apalagi ATM kan cuma 6 angka, misalnya mobile banking Itu Ibu kita misalnya atau suka apa. buat sama-sama ya Iya sama yang kan, nah itu memang memang sebenarnya mudah sekali memang untuk bisa orang itu masuk kayak gitu menurut saya. Jadi emang menarik kayak gitu sih. Baru mau belajar sih, belum belum coba itu, baru lihat katanya bagaimana kita itu berpikir secara apa seperti hacker tapi mereka. berpikirnya kayak mereka ya, tapi behave-nya sebagai orang yang baik kayak gitu. Jadi memang menarik juga. Cuman kesini-kesini sih saya jujur saya selama PJJ udah sebulan ini lebih ya, itu saya nggak pernah pakai yang face to face sama mahasiswa. Mungkin kalau saya lihat karena setiap materi itu karakteristiknya beda-beda ya kan Bu. Ya, Dan benar. mahasiswa juga menyerapnya beda-beda gitu. Jadi ada dosen juga yang nanya, lah kamu pakai apa? Saya cuma pakai Moodle aja udah yang kita Iya, punya prodi gitu, Alkana. Jadi karena menurut saya itu cukup. Terus sama Telegram sih saya kalau kalau ya. anak-anak ada teknis ataupun apa mereka di situ biar saya langsung screenshot ke Telegram jadi lebih cepat. Kenapa Telegram? Karena dia
kalau HP saya mati juga dia tetap nyala, ya kan? Jadi lebih Benar. enak. Nah, terus Jadi tadi balik ke yang mana tuh tadi pemilihan itu memang jadi refleksi juga ya. heeh, Maksudnya gini, kita kan ngajarnya bidang pendidikan ya. ya Jadi ya. gimana anak merespon, critical thinking. Kalau aku karena kurikulum kan misalnya dia merefleksikan sesuatu. Terus lingkungan pembelajaran juga kan sebenarnya dia Iya, udah punya pengalaman di lingkungan pembelajaran ya. Tapi mungkin kalau misalnya seperti Pak Hanhan, Bu Vera yang ngajar kimia organik kan iya. mungkin Beda beda ya karakteristik. gitu. Heeh, Mereka harus harusnya menggambar, mungkin menceritakan gambar ataupun gitu. Atau Bu Nunu juga kan misalnya banyak hitungan dan mm, sebagainya. Jadi yang analitik kan juga mungkin agak beda ya. Iya, oke. iya. Benar. Kalau saya Terus bahkan misal kayak ngajar apa namanya komputer misalnya. Ya saya anak-anak coba kamu cek di komputer kamu, kamu bisa identifikasi nggak kamu itu primary antivirusnya apa gitu. Anak-anak nggak tahu bu, saya nggak ada antivirus nih bu laptop saya gitu. Maksudnya, iya ternyata mereka nggak tahu misalnya di Windows 10 itu dia apa Windows Defender gitu bu. Maksudnya anak-anak tuh ada yang baru tahu ya bu, ini manfaat banget saya jadi tahu bu gitu. Jadi bekerja mereka sebenarnya apa sesuai dengan laptop mereka di rumah terus mereka refleksi bu. Jadi di ya, Alkana itu mereka refleksi apa yang ya baru tahu. Misalnya mereka apa yang baru tahu. Memang dituntut juga kita kayak menganalisis juga aktif sih. ya. Iya, jadi supaya anak-anak tuh jadi kita nggak memaksa juga mereka dengan apa namanya dengan apa ya dengan tujuan pembelajaran kita, tapi tujuan pembelajaran itu mereka merasakan kebermanfaatannya buat mereka gitu. Apalagi kan ini Nah, mata kuliah komputer, kalau menurut saya emang skill hard skill ya sebenarnya ya. gitu. Dan aku sepakat tadi yang ini apa otentik tadi ya, otentik ya. Jadi maksudnya kita yang ya kita jadi dosen akhirnya dipaksa untuk kreatif Iya, banget kadang saya memutar kayak, oh kayaknya memutar. nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa nih gitu. Terus ya Beda-beda. tadi yang bagus sekali misalnya contoh anak-anak jadi ngoprek komputer Karena sendiri mereka gitu. kadang nggak care, nggak tahu bu, saya nggak tahu nih bu Windows berapa gitu aja dia nggak tahu misalnya. Gitu. Iya, Bu, ini ternyata dia kalau di Linux ada yang pakai Linux. Ternyata ini nggak bisa ada ininya, Bu. Gimana, Bu? Nah, kadang saya juga jadi belajar sama dia kan saya nggak pakai Linux misalnya. Gitu. Jadi saling share makanya anak-anak, Bu, kalau ini di sini. Jadi mereka bisa share juga. Jadi saya apa ya? Tadi kalau misalnya Ibu itu saya juga apa excited juga untuk yang kayak gini-gini karena baru juga menurut saya. Misal belajar pakai teknologi angkatan tahun pertama misalnya. Jadi memang mereka banyak hal-hal yang baru juga dan saya juga oh ternyata mereka kadang kalau ngoprek lebih kadang cepet daripada kita gitu. Iya, benar-benar. Dan tidak memberatkan juga sih. Sejauh ini sih nggak ada apa namanya sih nggak ada gitu. Nah itu kalau dari segi sayanya sendiri saya apa namanya saya bener kayak sebulan kalau Bu Yuli lebih lagi ya kalau Bu Yuli kan punya penyakit ya maksudnya memang apa ya termasuk orang-orang yang riskan ya Bu Yuli itu ya Ya, saya mungkin terlihat sehat dan apa namanya terlihat sehat dan nggak seperti apa ya nggak sakit gitu tapi saya juga nggak keluar gitu Bu saya juga nggak bulan ini tuh nggak keluar dari Iya. Iya. Ya, benar. Jadi mungkin ya tadi tadi yang masalah profesionalisme kita misalnya jadi dosen gitu ya. Jadi ternyata tadi kita belajar banyak hal baru gitu ya, terus kita lebih paham mahasiswa kita ya tadi ya, kita jadi tahu konteksnya dia belajar kan seperti apa gitu ya. Ya mudah-mudahan sih saya pikir ke arah positif mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi ya. Tapi yang memang negatifnya tadi loading kalau misalnya kita nggak bisa ngatur waktu fisik dan mental juga kan stres ya dengan segala macam yang kita ada di rumah aja nggak bisa berinteraksi secara
langsung. Mungkin mahasiswa juga, kalau kita jadi dosen kan Zoom kayak gini udah sering ya. Tapi kalau ya, iya, jadi interaksi untuk usia mahasiswa itu kan cukup penting ya. Jadi mungkin interaksi sama kita, interaksi sama teman-temannya gitu, itu saya pikir lebih berdampak juga ya gitu. Mhm. Mhm. Iya, 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 jadi mudah-mudahan sih lebih irit kuota ya Bu Ella, soalnya kan kalau mereka hanya upload PPT, beda rasanya dengan ketika temennya itu sambil liatin PPT lewat Zoom terus di-record kemudian. Mereka hanya ngirim video aja lewat email, yang ngatur saya yang upload ke YouTube, ngasih link ke Moodle itu saya kerjakan. Cuma maksudnya teman-temannya bisa lihat kapan aja. Kemudian, nah itu sebenarnya PowerPoint khususnya telah kurikulum ya. Jadi nanti saya kasih feedback. Kadang mereka harus terpaksa merevisi, ada juga yang lolos gitu. Sebenarnya sih emang baiknya sebelumnya saya harus lihat dulu dan sebagainya gitu. Cuma kan mahasiswa tugasnya banyak juga, jadi cukup mau memaklumi ya. Tapi saya pikir anak-anak selain belajar IT dan sebagainya juga belajar untuk gimana caranya Anda presentasi waktunya sebentar, karena nggak mungkin teman-temannya betah nunggu video lama-lama gitu kan. Jadinya lebih efektif gitu. Oke, terus apa namanya yang selanjutnya Bu Ella, mungkin yang saya rasakan ya tadi yang profesional ya, yang profesional, kemudian yang secara personal hubungan terutama sama anak-anak ya, karena memang kalau sama orang tua ya akhirnya nggak bisa ketemu ya, karena kondisi orang tua juga kalau deg-degan juga saya kalau datang ke sana, artinya khawatir malah sebenarnya jadi masalah dalam arti kontak dan sebagainya gitu ya. Jadi paling pakai Zoom dan sebagainya. Kemudian kalau sama anak-anak yang biasanya anak-anak mungkin biasanya ibunya, uminya nggak ada di rumah, ada gitu. Jadi saya mencoba mengatur rutinitas anak-anak gitu ya. Jadi supaya mereka juga nggak ke bisa, tapi misalnya bisa masak bareng juga, kemudian ya banyaklah hal yang sekarang kalau Ramadan ya gantian, alhamdulillah mereka bisa ya jadi imam, baca Quran dan sebagainya. Jadi saya pikir apa namanya, kalau untuk hubungan dengan keluarga ya jadi lebih dekat ya gitu. Konteksnya kita kita jadi akhirnya dipaksa untuk terlibat pendidikan anak, biarpun stres juga. Zoom, kemudian Google Classroom ada 3, yang satu 2 anak, yang satu 1 anak gitu. Jadi saya pikir itu positif juga gitu. Kalau Bu Ella, ya, ya, ya. Ada peluang-peluang yang kita maksudnya, dan mungkin kan biasanya kita di luar rumah yang apa namanya ya tadi ya, waktu kita lebih banyak di luar, kemudian pas sampai rumah oh ternyata ini banyak masalah juga ya di rumah gitu ya, mungkin alhamdulillah sih. Jadi saya pada akhirnya pada titik ini nih setelah sebulan lebih gitu ya, melihat akhirnya ya Allah, Allah itu menentukan ketentuan, biarpun kita little bit worry ya, maksudnya di luar kan seperti di daerah rumah saya maksudnya kan ada yang positif dan sebagainya gitu. Cuma akhirnya kok jadi lebih banyak melihat sesuatunya lebih positif ya gitu. Heeh, ketimbang setelah melewati fase kemarin stres dan sebagainya ya, sekarang jadi heeh, awal-awal kan kita baca semua terus kayaknya ini gitu. Terus saya juga sejujurnya mengurangi ya Bu Ella sekarang, mengurangi segala macam interaksi dalam arti medsos, kemudian grup-grup yang ternyata melelahkan juga, bahkan
semua teman-teman sekarang pegang HP ya, jadi mereka punya kemungkinan peluang untuk posting apa, atau bicara apa. Ternyata tidak membuka HP terlalu sering, kemudian lebih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan yang lain ya, entah ngurusin rumah, entah yang lain, baca dan sebagainya. Ternyata tuh lebih tenang gitu dan waktunya lebih banyak, produktif gitu. Sebenarnya sih udah pernah dikasih tahu, kayaknya kok kalau anak-anak saya sih bilang, "Umi kok pegang WhatsApp terus?" Iya, Umi kerja gitu kan, karena kadang kita koordinasi bla 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 segala macam. Sekarang jadi mikir, itu kan kerjaan bisa ditunda ya sebenarnya gitu. Terus itu kan sebenarnya nggak perlu diomongin, apa namanya, nggak perlu kita respon semua ya gitu kan. Iya, iya. Jadi sekarang merasa alhamdulillah sih, maksudnya kayak hari ini bisa melakukan beberapa hal ya, termasuk saya pikir sharing kita seperti ini, bisa juga, apa namanya, mungkin buat teman-teman yang lain yang ngerasa, susah atau apa gitu, mungkin bisa menjadi sama-sama, saling belajar lah gitu. Terus yang lain yang itu ya, Bella, masalah personal dan sebagainya adalah apa namanya, ya kita tahu kondisi mahasiswa, kondisi orang lain, kita lihat, luar biasa ya, kita mau ngeluh kayak apa tuh rasanya malu, ya nggak? Maksud ada banyak yang lebih kita mau ngeluh, "Oh ini kayaknya, kita lelah banget," ada orang yang nggak bisa makan. Atau kita ngeluh, "Ini kok internet kadang putus nyambung," ada orang yang bahkan kuota pun nggak bisa afford, lagi gitu. Jadi kayaknya no point buat, complaining gitu karena ternyata buat badan kita juga jadi semakin negatif. Saya pikir Allah luar biasa ya memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ya refleksi diri dalam arti kita sebagai manusia itu sebenarnya fungsinya apa sih gitu. Iya, alhamdulillah saya tuh sempat mikir gini kapan ya, oh Bu Ella tahulah betapa sibuknya saya ya. Jadi kan ya alhamdulillah ya bisa, di rumah gitu kan, bisa sama anak-anak gitu kan. Iya. Iya, benar benar. Iya iya iya, iya good point. Nah, kadang kan kebiasaan ya, lihat WA, berapa ya? Ada apa lagi? Heeh, mhm mhm. Iya, heeh heeh, benar benar benar. Iya, ah, benar benar. Mmm, iya iya, benar. Heeh, benar benar. Terus akhirnya yang terlihat juga saat ini adalah ya mahasiswa atau kita yang tipe-tipe nggak nggak berjuang ya, nggak berjuang maksudnya gini loh, ah udahlah memang kondisinya kayak gini ya udah gitu, maksudnya nyerah-nyerah aja terus semua orang juga malah akhirnya kelihatan karena apa? Biasanya kan kita termotivasi karena ada teman kita termotivasi karena ngelihat teman kita pada sibuk ngapain atau apa gitu kan. Sekarang enggak, semua orang tuh juga lagi sendiri-sendiri gitu, interaksi nggak sebanyak yang dulu kita diminta untuk merefleksikan diri. Jadi saya pikir akhirnya, eee, mahasiswa-mahasiswa atau saya sendiri, ya itu adversity question-nya kelihatan, daya juangnya kelihatan gitu. Ada juga kalau misalnya kalau Bella cerita, ini, misalnya, mencari resources gitu ya, misalnya mahasiswa nanya, itu kan sebenarnya gampang banget misal ya. Cuma kan ada memang yang, ya udah ah nanya aja lebih mudah gitu misalnya. Jadi
iya, ini makin terlihat sih, makin terlihat. Jadi yang gampang menyerah, yang ya mungkin dia nggak kuat gitu ya. Jadi kayaknya merasa paling terpuruk gitu ya. Jadi luar biasa ya kalau saya merasakan setelah survei kondisi anak-anak dan sebagainya, saya pokoknya udah ngerasa, aduh, nggak bisa lah gitu ya. Jadi terlalu banyak yang harus disyukuri. Kemudian kalau yang lagi jenuh dan sebagainya, saya pikir take a break aja dulu. Kalau misalnya yang hobi masak, mumpung di rumah silahkan masak. Yang hobi ngebongkar-bongkar lemari gitu ya, nulis variasi itu benar-benar wajib kita lakukan gitu. Dan kalau misalnya memang belajar, saya pun ya biarpun kita bercandaannya atasnya rapi, bawahnya berantakan gitu ya. Tapi artinya adalah kalau memang kita lagi ngajar atau apa, memang kondisinya harus disiapkan rapih, ya rapih aja gitu. Kalau artinya mungkin kadang mungkin di kamar boleh dan sebagainya. Cuma kadang kalau akhirnya kelamaan kita kayak di rumah santai gitu, jadi kadang ini kita lagi nggak ada batasnya ya. Itu salah satu cara juga kalau menurut saya untuk dan satu hal lagi yang kemarin Bu Susi sampaikan yang menarik adalah membuat schedule ya Bu Ella ya. Jadi ini kerjaan rumah, ini kerjaan kampus, kantor atau profesional ya. Jadi oh iya ya, ini anak-anak belum disiapin. Oh iya ya, ini belum saya kerjakan gitu. Jadi checklist-checklist itu dan checklistnya jangan terlalu besar. Jadi misalnya mengerjakan satu makalah, itu kok nggak kecoret-coret itu terasa banget rasanya. Gitu. Abstrak judul yang penting judulnya fix. Ya, jadi saya pikir sepertinya mungkin ke depan setelah selesai nih semua corona itu mungkin ya mudah-mudahan sih berdampak terhadap hubungan kita juga dengan orang lain dan sama mahasiswa, sama keluarga kita semakin menghargai. Terus ya sama mudah-mudahan karena skill kita bertambah ya, jadi mudah-mudahan juga semakin banyaklah yang bisa kita berikan gitu kepada orang lain gitu. Gimana Bu Ella? Warping up? Ya jadi intinya kalau yang lagi jenuh terus merasa kayaknya suffer banget ya menderita sekali rumah ya banyak yang bisa kalian lakukan. Jadi dicek-cek gitu ya kira-kira hobinya apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin kalau jenuh belajar ngerjain tugas dan sebagainya lakukan lagi hal yang variasi lain. Terus ambil sisi positifnya ya. Sisi positifnya artinya ya emang kadang bagus juga melihat orang yang lebih supaya termotivasi tapi ada juga ngelihat orang yang lebih bawah supaya kita menyadari sebenarnya ya Allah Allah memberikan terlalu banyak hal kepada kita gitu ya. Gimana? Mhm. Iya benar. Benar. Iya. Iya. Malah karena ternyata dalam hidup itu yang paling bermanfaat adalah ketika ada masalah gitu. Karena ketika lurus aja apa ya yang mesti dipikirkan? Heeh. Jadi saya pikir itu apa namanya pelajaran berharga lah gitu untuk kita semua ya menjadi lebih baik lah paling tidak gitu ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.